Saya selaku pemilik dari Klinik Teknik sendiri, Klinik Teknik sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang alat peraga. Jadi kita bikin suatu alat peraga yang digunakan untuk sekolah-sekolah. Kita sudah berdiri cukup lama, cuma untuk kemarin kita terkena efek pandemi, jadi beberapa tahun yang lalu kita juga down karena kena efeknya pandemi. Untuk saat ini alhamdulillah ada beberapa sekolah yang sudah kita tangani dalam alat-alat peraga. Jadi gitu. Di sini kita akan membahas sekilas tentang trainer-trainer yang sudah kita buat. Sebagaimana nanti di situ ada yang namanya manual book dari setiap trainer, yang mana nanti setiap trainer akan memiliki spesifikasi masing-masing sendiri dan juga akan memiliki cara penggunaannya masing-masing seperti itu. Nanti akan dibantu oleh beberapa tim dari kami, yang mana nanti akan mengoperasionalkan yang sesuai dengan susunan tadi seperti tadi. Kita akan nanti bahas mulai dari power steering tadi ya. Kita akan bahas nanti sekilas, tapi kita tidak akan membahas secara teoretik yang terlalu dalam. Kita akan membahas cara penggunaannya terlebih dahulu. Nanti secara teoretik mungkin kita bisa pelajari dalam sesi yang lain, karena kalau secara teoretik akan membutuhkan waktu yang sangat panjang, sangat lama seperti itu. Jadi nanti akan dilakukan pelaksanaan pengujian semuanya, yang dimana nanti akan digunakan juga yang saat ini adalah schedule sebagai digunakan untuk mengetahui voltnya setiap kendaraan yang error. Jadi enaknya zaman sekarang adalah kalau kendaraan error itu kita nggak terlalu pusing. Kita kalau kendaraan error sekarang sudah kita tinggal ke bengkel, kita colok alat yang namanya schedule. Di situ akan ketahuan permasalahan dari setiap suatu kendaraan yang trouble. Dari mulai sensor, dia nanti akan ambilkan yang namanya grafik injektor berapa, resistance-nya berapa, keadaan tortonya gimana. Dia akan memberitahukan dengan yang namanya dengan indikator schedule di situ. Sekian pembukaan yang dari unit teknik lakukan. Mungkin nanti atau apabila ada salah kata dalam penyampaiannya, mohon maaf. Sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu Bapak. Saya bukan kepala sekolahnya. Takutnya tadi kepala sekolah. Ada yang nggak berhubung. Saya bukan kepala sekolah, hanya mewakili saja. Pertama saya mohon maaf karena Pak Ardianto hari ini tidak bisa mendampingi atau membuka kegiatan hari ini karena beliau ada tugas di luar kota, Pak Sulaiman dan tim. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya Pak Sulaiman dan timnya dari PT Klinik Teknik di sekolah kami, yang sepertinya sudah beberapa kali kesini saya ketemu Pak Sulaiman. Padahal nggak kenal Pak ya, tapi ya saya tahu wajahnya dan saya tahu namanya akhirnya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya Pak Sulaiman dan teman-teman dengan sekolah kami, di mana yang mungkin lebih detailnya yang tahu itu Bu Nobik sendiri, karena beliau yang pernah menjawab tentang alat ini. Tapi saya mewakili kepala sekolah dan lembaga SMK Negeri Singosari mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan kerjasamanya, di mana tidak hanya di alat, tapi beliau memberikan lebih dari itu di saat bantuan ini, mulai dari itu ya tidak bisa saya jelaskan satu-satu, banyak. Tapi saya ucapkan terima kasih Pak Sulaiman atas kerjasama dan bantuannya. Kemudian untuk kegiatan setelah ini saya harapkan monggo semangat bapak-bapak, Pak Yus, Pak Yus, karena ini untuk bekal kita semuanya menghadapi tahun atau semester depan, di mana saya harapkan semester depan kelas ini sudah bisa dipakai, sehingga kelasnya bisa dipakai, kemudian alat-alatnya pun bisa dipakai. Tidak harus nunggu tahun depan. Semester depan nanti Bonobit biar bisa sudah membuat jadwal siapa yang menempati kelas ini. Jadi harapan saya dari semester depan sebenarnya bisa dipakai, sehingga monggo kita belajar bersama, karena ini mungkin alatnya baru atau teknologinya yang baru,
monggo diikuti dengan seksama. Dan saya serahkan sepenuhnya kepada tim dari Pak Sulaiman untuk bagaimana tekniknya atau formulanya tentang pelatihan ini. Tidak panjang lebar dan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan atau training alat peraga oleh klinik teknik kepada guru SMK PGRI Singosari kami buka. Jadi untuk yang pertama ini adalah hydraulic power steering grinder, yang mana kita tahu sendiri bahwa power steering ada dua macam, ada tiga sebenarnya. Yang pertama manual Pak ya, tanpa hidrolik. Yang kedua dengan hidrolik, yang mana kerjanya dibantu dengan oli. Yang ketiga yang namanya dengan elektrikal, atau yang biasanya kita sebut dengan EPS, electrical power steering. Di sini kita nanti akan memahami bagaimana kerja power steering. Kalau bapak-bapak guru mungkin sudah paham dengan power steering, ya kan Pak ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail bagian-bagiannya Pak. Saya akan jelaskan secara fungsional aja. Jadi di situ di bawah ada yang namanya motor listrik Pak. Motor listrik ini adalah sebagai pengganti engine. Kemudian di bawah lagi ada yang namanya motor pump oil punyanya power steering sendiri Pak. Yang mana di situ nanti dia digunakan untuk memompa minyak. Minyak itu akan dipompa masuk ke dalam bagian power steering. Jadi ini tujuannya supaya nanti bisa dilihat atau bisa juga nanti untuk siswa-siswa dibongkar pasang Pak. Seperti itu. Jadi kita membuat suatu alat trainer yang mana nanti kalau artinya jangan ragu-ragu untuk bongkar pasang. Kita membuat dengan artinya tidak terlalu susah untuk di maintenance Pak. Kita bikin sesuatu yang mudah untuk di maintenance supaya nanti siswa mudah gunakan untuk belajar seperti itu. Ini adalah bagian standar dari yang namanya power steering. Jadi seperti itu. Nanti ini adalah indikator yang menandakan dia minyak itu mengisi ke bagian kiri. Kalau kita putar ke kiri, nanti minyak akan menandakan mengisi ke kiri. Kemudian kalau kita putar ke kanan, menandakan dia akan putar, minyak akan naik mengikuti ke kanan juga seperti itu. Jadi basicnya power elektrik hidrolik ini adalah kerjanya dia dibantu dengan minyak seperti itu. Nah di sini mungkin Masnya bisa jelas cara kerjanya Mas. Nyalakan mic Mas. Power yang di belakang ini dinyalakan dulu. Selanjutnya switch off. Ini motor yang mendorong sudah bekerja. Simulasinya seperti engine sudah nyala. Bisa langsung digunakan buat disimulasikan seperti mobil belok kiri atau kanan. Saat belok ke kiri, pressure indikator akan naik. Yang kanan tidak bekerja. Sebaliknya, bila ke kanan, pressure-nya akan naik. Sudah. Jadi sebenarnya hydraulic power steering sangat-sangat simpel, yang mana kerjanya dia harus dipompa dengan engine. Cuma permasalahannya paling sering adalah di hydraulic power steering adalah pipanya yang sering bocor. Biasanya di kendaraan yang mulai dari L300 yang lama-lama itu kan kendalanya kan bagian di perpipaan. Dia akan terasa berat karena kadang-kadang dia punya pompa bagian bawah, bagian kleknya atau bagian sealnya dia tidak bekerja dengan baik, waktunya mengganti karena dia tidak bisa mendorong minyak seperti itu. Kalau biasanya kalau kendaraan, kalau kita sering
bergetar. Biasanya bagian kaki ini biasanya juga akan mempengaruhi yang namanya getaran kalau kita lagi jalan seperti itu. Ini seperti ini, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ditanyakan lagi Pak untuk lebih jelas? Ya Pak, klaksonnya ini Pak. Ya anak-anak takutnya kalau bisa ya Pak. Ya. Ada batasnya nggak? Soalnya kalau kanan-kanan sampai diputer Ya, balik. betul Pak. Betul. Jadi untuk batas putarannya supaya aman, dia kan tadi kan sudah disimulasikan bahwa ini sudah ada antrian stop, ya Pak. Stop, mantap udah posisi ini tuh stop. Nah ini kan sudah ada. Lah, sebenarnya ini sudah stop. Kalau Bapak sering teruskan, efeknya adalah bagian sambungan soknya dia akan jebol. Biasanya seperti itu kendaraan. Tapi kalau sudah memotong kadang-kadang masih dianu itu yang bikin power steering cepat rusak. Karena apa? Karena dia sudah di sini sudah terisi minyak penuh bagian steeringnya dia, bagian rekennya dia. Kemudian kita masih dorong saja. Efeknya akan terjadi yang namanya seal cepat rusak, kemudian dia akan jadi semakin berat. Jadi indikatornya nanti kalau dia sudah, nah ini tak perlu kita tekan apa namanya keras-keras karena sudah stop. Jadi kalau efeknya dia matikan berat kan? Matikan dia kan berat. Bedanya kalau dia matikan berat. Jadi kalau dia ringan, berarti kan dia akan kerja. Kalau dia sudah nggak mengeluarkan minyak, berarti kan otomatis maintenance-nya cuma di bagian minyak. Cek bagian minyak, ngisinya dari bagian belakang sini nanti. Jadi di sini bagian belakang itu. Kalau sepatnya dipel, kalau dipel kali pakai. Kalau nanti suatu saat kalau motornya nggak jalan Pak ya, ini ada yang namanya tombol reset Pak ya. Kalau mungkin karena jebol atau karena kondisi listrik ini ada yang namanya shiftingnya dia. Nanti tekan aja gini. Nanti otomatis dia akan motornya jalan lagi. Tujuannya untuk safety kan mengamankan motor supaya motornya tidak mudah rusak Pak. Karena kita tahu sendiri kadang-kadang pemakaiannya untuk anak-anak macam-macam. Nah, safety-nya di sini. Ya. Yang boleh. Iya. Benar. Iya. Betul Pak. Nah, kalau macet otomatis kan kita harus bongkar semua Pak. Baik. Untuk saat ini kalau untuk masalah ini kan ini patung umum Pak. Biasanya kita bukan masalah. Yang ini kan bisa terpisah. Jadi kalau Bapak mau maintenance, ya kan, pecah bagian dalam, sini kan terpisah, nanti bisa dilepas. Jadi nggak masalah Pak. Artinya insya Allah kalau Bapak bongkar pasang ini untuk belajarnya siswa, insya Allah mudah. Tidak akan terlalu sulit untuk kita mempelajari harus ngerakit ulangnya susah gitu enggak. Makanya kan posisinya kita buat seenak mungkin supaya nanti kita belajarnya enak. Jadi untuk awal mungkin siswa kan belajar tentang bagian part-partnya. Nanti tahap selanjutnya dia harus membongkar sendiri. Seperti itu. Ini adalah cuma penghubung aja Pak, penghubung dari tekanan itu pompa itu ke bagian sini. Tujuannya kita mengetahui indikatornya saja seperti itu. Ini paling basic dan paling umum. Jadi kalau kita punya kendaraan mau kita pasang sendiri power steering, boleh kita pasang sendiri. Yang terpenting adalah pompanya nanti bisa terhubung sama engine-nya dia. Dalam keadaan normal pakai Ya. tiba-tiba kita merasakan bahwa pasar itu ini kira-kira di mana. Dan
tahunya gitu. Ya, kan biasanya kan kalau yang model hidrolik kan tahunya kan kadarnya berat. Pasti berat. Keadaan seperti dia mati dia. Apa saya biasanya pakai? Iya, seperti itu. Jadi kalau yang perbedaannya kalau di elektrikal itu masih enak, Pak. Elektrikal itu dia punya nilai safety. Tapi kalau yang di hidrolik power, yang hidrolik ini dia kecepatan 60 km per jam atau 80 km per jam. Dia tidak bisa diam. Kenapa? Karena engine-nya dia tetap jalan, pompanya dia tetap jalan. Tapi kalau yang electrical power steering, dia kan punya kontrol sendiri, seperti itu. Untuk mengetahui bahwa ini saya pakai power steering. Iya. Tiba-tiba kayak ada masalah gitu loh. Terus nggak fungsi power steeringnya. Itu kita ketahui. Jadi berat, kemudian kalau dari sini loh ya, kita dari meter itu juga enak, Pak. Dari meter nggak enak. Bahwa kalau kita putar ke kanan mungkin dia tidak ada naik, berarti kan bagian ke sana kan ada yang terhalang. Paling penting ya cuma hidrolik pasti berat itu. Soalnya bedanya di kendaraan kan dia lebih berat karena dia bawa sasis, bawa penumpang. Ketika dia engine on, pompa itu kerjanya pasti akan membantu ringannya steering. Seperti itu. Sampai berapa liter? Ini kemarin 500 banyak kecil. Minyak khusus ya. Ya yang power steering itu Pak. Jadi nanti kita bukan hanya belajar di sini, nanti kan kita bisa belajar ini Pak. Biasanya kan bongkar pasang ini. Nah, kalau kita contoh mau ganti karetnya kan siswa kan bisa caranya ngelepas setirnya kayak gimana. Jadi power steering bukan hanya sebahas tentang rek setir minion sama gearnya saja yang bahas, ini juga boleh kita gunakan untuk pembelajaran juga seperti itu. Ini yang pertama ada hidrolik power steering, sangat simpel tapi sangat membantu kerjanya suatu kendaraan dan umum. Tapi untuk saat ini rata-rata sudah beralih ke yang namanya power steering. Power steering itu lebih ke nanti penjelasan apa ya? Electrical EPS power steering itu komponennya lebih mahal, perawatannya lebih enak. Dia tidak perlu oli, kan gitu. Tidak perlu oli, tidak perlu perawatan. Kalau ini kan itu tadi karena kadang-kadang oil kan putar Pak ya. Kadang kotor, kadang ada yang ganggu gitu begitu. Ada tutorial videonya Pak? Video sudah ada Pak, ada juga manual booknya Pak. Manual booknya ada. Ini Nah, boleh coba Pak, silakan Pak. iya, Pak lagi. Iya, boleh coba Pak. Gitu. Kalau sudah penuh tidak boleh diteruskan. Iya, gitu. Nah, ini berarti penuh. Oh, mana nggak mau bujur ya, Pak? Kalau kasih dikurang. Kalau kan kayak gitu, Pak, kayak gitu, Pak. Bisa. Ada dua Pak. Ada dua di sana Pak. Satu udah buat lagi. Selip Pak. Nah, ini berarti biasanya tidak boleh tadi. Ya, itu harus diteruskan itu Pak. Ini itu. Kemarin ada beberapa video tutorial Pak. Iya, betul. Gitu. Oke, ada lagi Pak? Ada lagi yang dibahas dari power steering hidrolik. Tujuan dari ini apa namanya adalah menambah tekanan, mensimulasikan bahwa dia ada beban material tumbuhan. Kalau kayak gitu dia kan ngawang kan, dia tidak punya beban.
di jalan. Gimana? Lanjut Pak? Atau masih mau di bagian itu? Bagian power steering? Ya, ini ada yang namanya electrical power steering Pak. Tingkatan lebih lanjut dari yang namanya hidrolik tadi ya. Dimana di sini Mas Gantian Mas. Sawangan yang ngomong terus. Power steering, electric power steering, labelnya dari elektrik hidrolik. Nah, cara kerjanya sama Dari awal. Nih Pak Bambang bukunya. Monggo dibaca. Tadinya nyalakannya dari sini Pak Bambang ya. kan dari belakang sini ya. Kalau power Pak. Ada kalau tadi sama nomornya. Selanjutnya nyalakan on off. Ini keadaan kecepatan 78 km per jam. Keadaan power tidak menyala. Tidak menyala. Ini berat, masih berat. Untuk safety kecepatan kan harus diberatkan. Kalau di bawah 60 km per jam ini baru kerja. Yang ini untuk tegangan saat belok ini. Kalau belok kanan tegangannya naik. Ini hanya untuk indikator tegangan power. Selanjutnya untuk scanner. Untuk scanner nanti akan dipraktekkan bagaimana kita mengetahui scannernya Pak. Itu saya nggak bisa. Jadi di bagian power steering sendiri adalah kerjanya dibantu dengan yang namanya motor DC. Jadi motor DC ini, motor kita biasanya kan motor DC kan dia bisa putar ke kanan, putar ke kiri ya. Nah, kelebihannya kan ketika dia ke kanan dia akan pindah kutub. Jadi dia putar ke kanan itu dengan cara dipindah dengan kutubnya dia. Yang suruh pindah adalah yang namanya ECU-WPS. ECU. Jadi di ECU-WPS ada beberapa yang namanya sensor. Jadi kalau kita berkendara kadang-kadang di speedometer atau di dashboard kita keluar yang logo steering yang untuk kendaraan yang 2012 ke atas Pak ya. Itu kan yang model IPS yang keluar logo steering itu biasanya nandakan bahwa power steeringnya dia tidak kerja. Jadi gitu. Nah, ini adalah bagian sensor torsi. Jadi dia pengaruh kerjanya adalah torsi. Ketika dia ada gini, ada tekanan atau guncangan, motor ini akan memberikan sumber daya supaya mobil itu dalam keadaan stabil. Jadi gitu. Ya, ini namanya sensor. Biasanya yang paling sering trouble mungkin bisa dari sensor juga, tapi paling sering biasanya mereka cuma perawatan di mode fuse-nya Pak. Karena power steering itu tidak mudah rusak. Kenapa? Karena dia sudah punya pengaman fuse, pengaman protek sendiri. Gitu. Jadi kalau dia tidak kerja, kita tahu dari motor itu dia mulai punya tegangan yang tidak normal. Jadi kalau keadaan dia normal, 12 volt itu akan dibagi menjadi 2, 6 volt. Dia punya keadaan stabil. Dia kalau mau ke kanan, dia punya kanan ditambah tegangan seperti itu. Kalau dia mau ke kiri,
yang kiri sampai tegakkan dulu. Ini kita buat yang namanya simulasi speed. Kenapa? Jadi karena ada suatu trainer itu yang tidak mengasih penjelasan tentang simulasi speed, Pak. Artinya gini, dia seharusnya kan menggunakan engine supaya dia tahu kecepatannya dia berapa. Jadi yang paling penting kan kita tahu, oh, power steering itu kalau kecepatan 60 km per jam dia akan pasti akan berat. Jadi tidak semudah, nah ini kan berat, tidak akan semudah di bawah kecepatan 50 seperti itu. Tujuannya apa? Karena supaya kita kalau ada lonjakan, ada polisi tidur, kita itu tidak langsung klik gitu, tidak langsung goyang seperti itu. Tujuannya adalah seperti itu. Berbeda dengan yang namanya hidrolik, dia harus kita tahan. Kita harus kita tahan supaya dia tetap di tengah. Kalau ini enggak, dia kita tenang aja, dia tenang. Gitu. Nah, sentuh skinya gimana? Bisa? Nah, nih untuk scan seperti ini, Pak. Jadi kita di sini kan ada yang namanya ECU power steering. Nanti untuk kendaraan apa ini, Mas? Terios. Nah, jadi kendaraan Terios, kita gunakan Terios, kemudian kita pilih modenya dia di sini. Kemudian kita pilih K3VE. K3VE ini adalah umum tipe ECU. Kemudian kita pilih system. Jadi di situ nanti ada banyak yang namanya ECU. Di sini ada ECU EV, ECU transmisi, ECU ABS, ECU EBS, sama airbag, Pak. Nah, tapi untuk saat ini yang kita bahas adalah yang namanya EBS. Jadi kita menggunakan EBS. Kalau kita tekan EV, dia tidak ada, Pak. Tidak kebaca, karena dia tidak ada yang namanya ECU EV atau ECU transmisi, adanya ECU EBS seperti itu. Kita tekan ECU EBS. Nah, di sini kalau sudah familiar yang namanya scanner, pasti kita akan membaca yang namanya read, clear, sama data stream, sama work spot ini. Ya. Artinya di sini kalau biasanya di kendaraan kita ada yang logo power steering nyala atau EBS kita bermasalah, kita akan bisa lihat di sini di read. Nah, ini ada beberapa trouble. Ignition, fault. Nah, seperti ini, Pak. Ya, ini artinya dia berat. Dia menandakan bahwa ignition itu tidak bekerja. Kenapa? Karena dia di kecepatan 60. Nanti kalau kita sudah turunkan, kemudian kita kita clear. Nah, itu ada coba lagi, Mas. Masih ada yang error. Nah, ini kan masih ada yang error, ya. Nah, ini kan situasi fault mode. Artinya bahwa dia harus menggunakan engine. Nah, kenapa kan kita tidak menggunakan engine? Karena dia harus berhubungan dengan yang namanya EV. Makanya kita ganti dengan yang namanya simulasi ini. Ini kita tidak menggunakan EV, kita menggunakan modul tersendiri supaya kita mendapatkan yang namanya simulasi ini. Di bagian terpenting adalah kita yang nanti kita bisa pahami dari electrical power steering adalah read data stream. Nah, di read data stream ini ada yang namanya ke aktual motor, ada baterai, ada engine RPM, cuma ini tidak ada, Pak, ya. Ini ada torsi. Nah, torsi ini kan ada macam-macam. Seperti itu. Ada speed wheel. Ini tinggal ngawin. Ya, torsi tadi otomatis, Pak. Ini adalah sensor torsi. Jadi kalau kita mau coba-coba, sensor torsi bisa kita lepasnya soket kan? Kita lepas dua siswanya supaya siswa nanti apa yang error. Seperti itu. Jadi ini ada beberapa
Lah itu ada perubahan yang pada ini Pak, pada torsi. Kalau biasanya kalau yang lebih suka melihat yang namanya grab, kita bisa lihat wave di gelombang seperti itu, ya kan? Sebenarnya paling enak pakai scannernya sendiri. Kenapa? Karena scanner itu nanti yang akan digunakan oleh siswa. Sebenarnya betul. Belum bisa scannernya. Satu bisa kapal. Kenapa? Satu baterainya habis. Oh. Jadi seperti itu. Ini adalah electrical power steering. Di sini ada beberapa fuse pengamanan untuk yang namanya ECU sendiri. Untuk kemudian ada fuse yang digunakan untuk fuse protect pada motor apa namanya motor IPS sendiri. Jadi ada dua fuse yang digunakan untuk pengaman seperti itu. Di bagian belakang mungkin kalau kita ingin melihat kita bisa lihat seperti bagian belakang. Di bagian belakang hampir sama dengan punyanya hydraulic power hidrolik. Cuma yang membedakan dia tidak ada perpipaan. Murni di sini adalah semua gear, track gear. Ya, bagian namanya adalah track gear. Gitu. Jadi kerjanya dia dibantu lewat sini Pak. Ini yang berat. Yang ini dikerja dengan dibantu dengan yang namanya motor. Ya, itu untuk manual ini. Ini manual. Jadi dia kekuatannya dibantu kerja dengan motor di sini. Seperti itu. Jadi untuk apa namanya hidrolik untuk EPS sendiri kita tidak menggunakan baterai Pak, karena kita tahu sendiri resiko baterai adalah perawatannya Pak. Jadi kita menggunakan yang namanya power supply supaya nanti penggunaannya kemudian pembelajarannya ya gitu. Kita nggak perlu bingung tiap hari sama baterai ya gitu loh. Ya. Kan permasalahannya kadang-kadang baterai kan punya masa rawat lah ya. 1 tahun harus ganti kalau nggak pakai ya. Jadi itu mungkin kalau mau nyoba dengan scannernya sendiri lebih bagus seperti itu. Ini pada saat mesin mati, kalau mau mungkin meninggalkan gitu ya, penggunaan rendah dengan mobil benar nggak nih? Jadi selama dia punya kecepatan di bawah 60 Pak, dia akan ringan. Dia kecepatan di bawah 60 ringan, IPS-nya akan bekerja, motor-motornya dia, sistemnya dia akan bekerja. Cuma kalau kecepatan 60, nah 60 ke atas, otomatis dia akan putus yang namanya switch-nya dia. Tujuannya untuk menstabilkan motor tadi seperti itu. Jadi kalau perbedaannya kan kalau di bagian sini mungkin kalau ini mati, ini kan lebih terasa berat, lebih terasa beratnya daripada punya dia, karena memang dia tidak ada liquid minyak yang bantu dia kerja. Terus kemudian dia ditahan dengan yang namanya motor IPS, pasti kan berat dia, seperti itu. Jadi ada dua tipe yang mana tipe itu ketika dia on langsung dia jalan. Jadi ada yang on saja Pak, on kunci saja dia sudah aktif. Ada juga yang dia harus starter dulu Pak, baru dia ringan. Nah seperti itu juga. Jadi di power steering itu ada dua. Jadi on aja itu dia pasti ringan. Itu model yang paling sering temui. Jadi ada lagi yang harus di starter dulu, engine-nya nyala semua, baru dia ringan. Oh yang itu pasti hidup ya? Pasti hidup. Permasalahannya kadang kalau dia mesin sudah nyala, kemudian dia nggak hidup. Di indikator steering engine pertama nyala, kemudian di steering masih nyala. Jadi di speedometer ada dua, check engine sama logo steering. Untuk BPS itu nyala. Ini ada katanya on
Enggak, harusnya kalau mati bang. Kalau mati nggak bisa dia. Iya. Nah, kan kalau mogok masih nggak bisa itu berarti otomatis stay pasti berat. Tapi yang lain cuma kontak ini. Itu udah seperti itu. Jadi ada dua model pak. Gitu. Untuk saat ini kita menggunakan punyanya tadi, punyanya apa? Terios. Iya, ya, punyanya Kensu pak. Kensu Terios ya? Ya. Mungkin ada tambah lagi atau mau masuk ke edit? Soalnya edit pasti lebih banyak masalahnya pak. Seperti itu. Gimana? Udah. Oh nggak pakai scanner. Lebih baik pakai scannernya sendiri pak. Seperti itu. Kalau power ini lebih banyak mendadak ya daripada gitu. Iya benar pak. Seperti itu. Lebih banyak lagi. Di buku ada sebenarnya pak. Di buku itu ada bagian basic, ada operasionalnya dia. Jadi bagian basic mungkin bisa dipelajari sendiri atau ditambah sendiri bagaimana cara pengajaran kita untuk siswa-siswanya supaya lebih enak. Engine petrol, ada petrol engine set. Sebenarnya petrol itu adalah bensin pak ya, benar ya? Ya. Nah, sebenarnya bensin, cuma petrol ini bahasa dari mana pak? Dari itu bahasa asing. Bahasa nasional, petrol, seperti itu. Jadi di petrol engine stand ini ada kita nyuplai ada dua engine stand yang mana insya Allah hampir semuanya sama pak. Artinya ketika kita melakukan pengujian atau pengetesan untuk siswa kita tidak terlalu bingung untuk membagi siswa karena engine-nya hampir sama. Engine-nya hampir sama, insya Allah komponen-komponennya sama, sensornya sama. Jadi ketika kita melakukan pengujian serta kita tidak perlu bagi siswa yang satu mesin berbagi bahannya seperti itu. Jadi ya sudah. Jadi di sini bisa dicoba langsung, monggo. Nanti kalau kepingin pertanyaan-pertanyaan silakan tanyakan. Sambil dicoba aja. Ya silakan dicoba. Itu ada scanner. Scannernya kan ada dua. Bisa pakai scannernya satu. Bisa dicoba silakan masing-masing. Iya. Boleh, nyalakan dulu. Di scannernya ada aja pak. Jadi kalau dilihat di manual itu nanti kita akan membahas beberapa yang namanya komponen-komponennya dia ya. Di sini ada komponen yang namanya ini ini bukan bagian ini pak. Ini betul. Jadi ini ada CNC. CNC ini adalah yang mengatur angin pak ya. Usaha dia seperti itu. Kemudian ada yang namanya TPS, sensor total position. Jadi yang mana fungsinya dia kalau lagi kita scan, posisinya dia tahu bukaannya dia berapa, seperti itu. Kemudian ada bagian sensor ini, sensor IAT ya, sensor IAT yang mana tujuannya air cek temperatur ya. Nanti mengetahui udara
yang masuk. Di sini juga ada yang namanya sensor crank tersen. Cam yang di atas, cam yang di bawah crank. Nah, seperti itu. Yang di bawah crank ini ada juga sensor oksigen. Jadi untuk saat ini alhamdulillah kita sudah mulai diberi kepercayaan sama Bulogis juga mulai yang sebagai elektrikal waktu. Jadi nanti kita full ini, ya nanti full elektrikal sendiri. Jadi kita berbeda dengan engine. EMS namanya. Nanti ada full sendiri yang bahas kelengkapan itu tadi. Ini apa namanya? Secara logika, Pak, secara ICU, kipas tidak akan bekerja, Kenapa? Karena dia belum panas, dia menunggu yang namanya mencapai suhu di 90 derajat. Di 90 derajat dia akan panas. Ini ada bagian yang kita sebut kalau sekarang PVT, Pak ya. Ini ada sensor PVT yang tujuannya irit, Pak ya, katanya. Tujuannya supaya irit. Nah, di sini ada beberapa komponen terpenting. Nanti di manualku juga ada bagian-bagiannya, Pak. Ada seal main, seal pump, fan, sama RV. Ada relay starter, relay pump, ini macam-macam. Jadi bisa kita pelajari, bisa kita pahami nanti lebih detailnya seperti apa. Jadi kalau kita lihat keadaan seperti ini kan, pompa kan mati, Pak ya. Kita nyalakan, biasanya kan pompa kan nyala dulu sampai nanti dia berhenti sendiri otomatis karena tidak ada RPM yang bekerja, tidak ada RPM. Karena di bagian dia, kenapa dia nyala? Karena ECU itu banyak komponen baterai, Pak. Komponen baterai banyak. Ketika ada satu ini hilang, contoh transmisi hilang, EPS-nya hilang, otomatis dia akan nyalakan cek ini, semua itu. Nah, sekarang ini ini baterai, Pak. Oh, baterai. Oh, itu baterai. Baterai bahan. Jadi Ini kok anu, Pak, oli. Injeksi, Pak. Injeksinya ada yang jadi Kemarin anu, Pak, apa itu? Ini pemanasin. bukan, Pak. cek engine itu, Pak. Cek engine kan Indikator. indikator, Pak. Indikator bahwa kendaraan itu error aja, Pak. Ya kan? Dan di dalam ECU ini kan dia harus terintegrasi banyak macam-macam satu kendaraan. Ada nah, ini cuma hanya mesin aja. Kalau kita scan nanti, itu ada errornya banyak, Pak. Errornya itu masih ada yang banyak. Wah, belum punya body power steering, punyanya airbag. Jadi otomatis pasti ngasih sinyal bahwa ada yang trouble. Mana lagi itu? Iya, nah itu. Nah, jadi tahunya kan dari sini, Pak. Wah, tuh. Laporan dari sini, Pak. Jadi laporannya dari ICU itu yang ngasih dia error. Jadi kalau kita mau tapi kan nanti jadi kemarin juga jadi mungkin ada yang satu memahami masing-masing, Pak. 90 derajat ternyata itu lama, Pak, dan panas. Scannernya bisa coba scannernya. Nah, itu paling penting, Pak. Scanner sebenarnya. Kalau kita nanti, jadi kalau tidak ada scanner itu apa, tidak ada scanner itu rasanya ada kurang gitu.
dalam manualnya dalam speknya itu berbeda lah. Cuma kita tingkatkan supaya nanti kita ketika penggunaannya lebih enak. Jadi siswa tidak akan berebut, saya mau ini aja gitu Pak Yo. Jadi kita buat seperfect mungkin, artinya sesama mungkin supaya nanti penggunaannya yang enak. Seperti itu. Ini kalau ini kan ada, kita nanti bisa belajar relevannya kerja, kerja. Kalau tidak kerja, pasti dia mati. Nah, scan itu ada. Ini juga kelihatan ya. Kalau putus berapa? Kalau putus Mati ya. mati gitu aja. Kan nggak bisa masuk ke schedule kan mati Pak. Iya. Iya, benar. Benar. Semangat berat lah. Oke. Perawan Pak. Jadi dulu waktu belum ada schedule memang kita terlalu susah untuk meraba. Seperti dukun kita Pak, kadang-kadang Pak ya. Sekarang tidak perlu jadi dukun Pak ya. Jadi solusi dulu adalah biasanya kita riset dengan riset baterai. Ya Pak ya, kita riset baterai. Kita lepas baterai positif sama negatifnya, kita lepas selama kurang lebih 1 menit sampai 3 menit. Ya, tujuannya adalah ketika itu seperti menghapus data error. Tapi kalau errornya banyak Pak, tidak bisa seperti itu Pak, harus dilakukan seperti itu. Karena yang sekarang adalah berbeda dengan yang namanya dulu dan dulu. Dulu kan enak, kita tahu. Cuma ada beberapa kalau yang keluar, kalau ini nggak bisa. Ini pasti filternya. Satu yang bikin masalah dia. Berarti pakai manual nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak Pak ya. Karena paling memang bisa lah. Manual ya Pak. Makanya sekarang kan sudah kita dibantu dengan teknologi yang enak. Artinya kita ngajari siswa pun sekarang enak. Dulu orang kan ngeraba-ngeraba, akhirnya katanya mahal, biaya ke maintenance itu nanya mahal, padahal kita kira nggak scan. Oh ternyata sensor jamnya rusak, nggak kerja. Sensor jamnya nggak kerja, makanya dia bisa mengeluarkan yang namanya pemicunya tidak kuat. Kenapa? Karena kita tidak ada kerja. Kalau kita ngecek kan susah, harus gini bawa manual satu ya. Kalau scanner ke sana, starter. Yang kuning itu ya. Nah, benar. Yang kuning itu sebenarnya kurang efisien, Pak. Ya, kurang akurat. Cuma kalau biasanya orang yang sudah ahli dalam paham dengan itu ya enak aja, Pak. Enak aja karena sudah terbiasa dengan dia sudah paham. Kalau kita kan lebih enak membaca data juga. Data apa gitu, berapa naiknya berapa, kesukasnya berapa, terus temperaturnya itu berapa, kan gitu Pak. Jadi saya tidak mau kerja, mau kasih 70 Pak. Gimana mau kerja dia 70, ya kan? Tahunya yang 90 dari mana? Dari scanner. Dari scanner 90, kalau kita kerja. Jadi kelebihan teknologi kita sebenarnya adalah mempermudah kita sendiri. Seperti itu. Jadi ini ada pompa. Kalau pompa kan sudah tahu biasanya nyalanya kayak gimana. Akhirnya dia nyala sendiri, kemudian dia mati sendiri. Ya Pak, itu berbeda lagi Pak. Itu berbeda lagi, itu ada di bagian komponen itu bisa. Iya Pak, itu komponen. Jadi gitu Pak. Jadi ada lagi yang perlu ditanyakan Mas. Yang ini yang bagian gasawi sebenarnya sama. Yang membedakan adalah nanti di sini kita berikan yang namanya speedometer lebih bagus. Dia dengan punyanya fitur apa namanya, fitur smart digital.
Jadi kita tahu tempat itu kan yang manual, kita tidak tahu yang namanya. Nanti di sini tuh ada mulai RPM-nya berapa, terus kita baca scan, kemudian ada yang namanya temperaturnya berapa derajat, itu tahu nanti di sini. Nah, oke Pak, kita ada tahu kan stasiun speed. Nah ini artinya tujuannya Mas kilometer sebenarnya adalah mempermudah kita menganalisa suatu data seperti itu. Ketika kita jalankan, dulunya dia, otomatisnya kita tahu. Jadi kalau kita nggak mau jalan, dulunya nanti 45 derajat lah. 45 derajat dia nggak akan jalan. Kalau dia naik ke mana? Ke 90 derajat, baru dia akan nyalakan kipas. Ini yang namanya RPM meter. Jadi kalau nanti kita mau belajar lagi lebih dalam, ISC ini kita bisa cek sendiri. ISC kita bisa putar ke bawah, ke atas, bahkan ke bawah. Tujuannya apa? Perbesar namanya RPM. Jadi kalau semakin besar kan dia stabil lah. Kalau RPM-nya kecil kan dia bentar mati harus diturunkannya ya. Ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang ada lagi juga yang namanya ini berbeda dengan kalau berbeda yang bermasalah adalah ini Pak, aku ya sebenarnya makanya yang original dari dunia yang berkembang sebenarnya dari sekitarnya jadi bukan dari ini Pak, ini hanya menambah atur udara saja. Atur udara di sini kan masuk ke sensor ini menyuruh koin ini sama injektor ini supaya bunganya lebih besar. Betul, bisa main Pak. Itu dia bisa main, digunakan untuk kita nanti belajar lebih lanjut. Ini sebenarnya untuk air kan gitu. Cuma kita nggak mainkan, harusnya nanti intinya malah nanti Pak. Karena jika air bisa masuk sini, kenapa nggak digunakan? Akhirnya digunakan untuk mengganggu namanya solenoid tadi. Efeknya sebenarnya mengganggu. Betul. Jadi kalau dia yang tidak biasanya sebenarnya kan tujuannya adalah industri Pak, menstabilkan ketika gas masuk gas keluar. Nah itu kalau ini yang macet, efeknya gas memberikan yang ada selalu tinggi seperti itu. Nah ini adalah masalahnya di sini. Nah, kenapa kita harus tingkatkan pemahaman untuk juga menggunakan yang manual dulu? Karena yang digital sudah tidak menggunakan total kayak gini Pak. Totalnya sudah otomatis dengan pin saja. Dari modal, total itu otomatis. Jadi di digital itu sudah kita menggunakan yang namanya baterai tadi. Kita menggunakan baterai. Karena baterai itu cuma kabel saja. Ya, ini masih konvensional seperti itu. Jadi nanti kalau kita mau bikin permasalahan sama siswa, kita bisa pakai sensor. Yang kan itu sedikit soketnya aja, pasti sudah masalah. Ya, belajar nanti belajarnya gimana? Schedule dia. Ya, belajar menganalisa. Oh, ini trouble. Sensor ini trouble. Ini. Jadi dia tahu. Karena emang di 4.0 banyak sewa anak bermuda seperti itu. Nah ini sudah didapatkan Pak. Nanti kalau mau belajar sendiri bisa diketahui.
Ya. Nah, ini bedanya yang ada ini Pak, ini spesial lagi nih. Komodel adalah bentuknya nah ini common rail, tapi sebelum common rail biasanya kita masuk ke diesel konvensional Pak ya. Diesel konvensional sebenarnya sudah ada di sana Pak ya. Apa di market Pak ya, sudah masuk semua Pak ya. Hah? Jadi langsung peningkatan lebih cepat. Jadi langsung kamu jadi di nanti kalau konvensional mungkin sudah beli-beli sudah sudah ikut, jadi seperti itu Pak. Kalau yang 1, 2, 3 itu bedanya Benar Pak, bagian di kontrol nanti kalau di scan iya, maksudnya sama semua Pak. Cuma bedanya ini ketika ini ya, sama di badan tadi. Tongker lah. Bisa. Jadi ini ada komodel Pak. Komodel ini sebenarnya adalah kenapa dikasih komodel supaya sebenarnya tujuannya adalah memperirit yang namanya BB bahan bakar. Intinya gitu Pak. Benar. Kalau yang lama kan yang ngatur kan bos pom, ya kan. Kalau yang ini adalah ini namanya kemarin saya lupa ini agak panjang ini. Bukunya tebal Pak. Ini ada yang namanya mana ya bukunya? Mas, masih ingat Mas? Itu mana kalau injektor? Kita ngerapat dulu, kita Ya, kita ngerapat dulu. Kalau injektor Mas. Jadi ada beberapa bagian part yang namanya nanti di buku sudah ada ini namanya pump injektor. Kemudian ada sini ada namanya sensor common rail. Ini ada yang namanya pressure regulator common rail seperti itu. Kemudian ada yang namanya injektor common rail. Nah ya, banyak rumahnya Pak. Sensor stem yang paling tetap sama, kren di bawah, gitu. Kemudian ada, nah ini sensor apa namanya? Oksigen. Kita map, sensor map. Nah ini kalau sama seperti biasa ketika kita menjalankan suatu kendaraan, biasanya kalau di diesel punya yang namanya apa namanya? Ini pompa Pak ya, pompa ini, pompa solar di Pajero di Anu tetap ada yang namanya ini. Kenapa? Ketika dia lama tidak digunakan, biasanya kan dia otomatis pompa ini akan apa namanya? Berakhir. Makanya di pompa dulu. Buang udara itu. Dibuang udaranya, kemudian nanti kalau ini sudah keras, ya Pak ya, sudah keras, otomatis nanti baru bisa yang namanya dinyalakan. Nah, di sini ada yang namanya busi pemanas itu, yang mana yang di selama itu kalau kita nyalakan gini kan harus kita tambah lagi ke kanan Pak ya, ke kanan lagi selama 10 detik biasanya Pak ya, supaya dulunya panas. Kalau ini enggak. Ini sudah otomatis. Pasangan. Di bagian ini suaranya emang agak beda Pak ya. Suaranya agak beda. Karena dia ada bentuknya itu loh Pak.
yang sekarang jadi Hah? Kalau di kendaraan kan ketahan sama bodi. Ketahan sama bodi artinya bodinya rata-rata kendaraan di sana berat-berat. Akhirnya ketahannya dia terdapat. Seperti itu. Seperti itu. Jadi nanti kalau di scan, nah di bagian scan itu banyak lagi Pak fitur-fiturnya dia yang bagian komponen itu. Kalau yang itu kan cuma sedikit komponen banyak, kalau itu banyak lagi bagian lagi Pak. Kalau mau di scan, nanti disilakan di scan. Nanti ini ada beberapa bagian part yang mungkin secara umum atau model itu memiliki paket seperti ini Pak. Jadi busi pemanas sudah otomatis, kemudian ada pipa common rail, ada pipa ini. Kita nyetingnya kamu terpospol gitu. Kalau biasanya kita tekan terpospol supaya tidak mengeluh atau gitu ya. Nah ini yang diaturkan dari yang namanya komponen kemudian sama sensor itu sendiri. Sensor itu kan adalah oh ini berasa, ini harus saya kurangi polarnya seperti itu. Jadi seperti itu. Nanti bagian-bagiannya mungkin bisa kita pelajari nanti di buku Pak. Karena kalau kita belajar ntar sampai dalam tebel bukunya Pak. Nah ini buku untuk komponen ini cukup banyak. Jadi salah nomor. Tapi jangan kemudian kita sebagai menentukan kebetulan kan. Jadi kalau sesuai dengan yang disampaikan Pak dari tadi, sesegera mungkin kalau UPK kalau memang ada unit yang bisa dipakai untuk ujian monggo segera konfirmasi dan kita jadwalkan ada yang di sini. Jadi dua tempat ada di sini sama di bawah. Kali ini kita lebih semangat lagi, kita lebih menginnovasi lagi terkait dengan pembelajaran dan tim dari klinik teknik jangan bosan-bosan nanti kata nanti kita kontak terus ya. Ya, itu aja dari saya. Monggo setelah ini kita berdoa dan kita penutupan untuk kembali ke rumah masing-masing. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi sebelum kita keluar, karena kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing agar apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang sudah kita lakukan bersama membawa manfaat buat kita semua dan juga buat anak-anak terutama sekolah kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai, terima kasih. Sekian dari kami dan juga dari tim dari